adik-adik, namaku Kak Afin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan manusia dan hewan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang organ pernafasan pada manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Berikut ini adalah gambar organ pernafasan pada manusia. Kita bahas fungsinya ya. Yang pertama ada rongga hidung yang berfungsi melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk ke tubuh. Kemudian ada faring yang menjadi jalur agar udara dari hidung bisa mencapai paru-paru melewati laring dan trakea. Laring berfungsi sebagai saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Kemudian trakea adalah tabung yang mengarah dari laring menuju ke bronkus. Kemudian ada paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernafasan yang di dalamnya terdapat alveolus. Nah, alveolus sendiri adalah kantung udara kecil di paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada bronkus, yaitu jalan udara pada sistem pernafasan yang membawa udara menuju ke paru-paru. Dan ada bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Dia berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus menuju ke alveolus. Kemudian kita lanjut ke organ pernafasan hewan ya. Yang pertama akan kita bahas adalah mamalia. Hewan mamalia adalah hewan menyusui, karena mamalia memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan bagi anaknya. Nah, mamalia dibagi menjadi dua nih. Yang pertama adalah mamalia darat, dan yang kedua adalah mamalia air. Contohnya seperti pada di gambar. Hewan mamalia darat ada gajah, sapi, kerbau, jerapah, anjing, dan kucing. Sedangkan untuk mamalia air ada lumba-lumba dan paus. Nah, mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Berikut ini adalah organ pernafasan mamalia dan fungsinya. Mamalia memiliki hidung sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Kemudian ada faring yang menjadi jalur agar udara dari hidung bisa mencapai ke paru-paru. Kemudian ada trakea, yaitu bagian yang menyalurkan udara ke paru-paru. Dan paru-paru itu sendiri berfungsi sebagai alat pernafasan yang di dalamnya terdapat alveolus. Dan yang seperti sudah saya sebutkan tadi, alveolus adalah kantung udara kecil di paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sekarang kita berlanjut ke aves atau burung. Aves atau burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Burung menggunakan paru-paru untuk bernafas saat sedang tidak terbang. Tapi burung juga memiliki pundi-pundi udara yang merupakan kantung tempat menyimpan udara. Alat ini digunakan burung untuk bernafas saat mereka sedang terbang. Berikut adalah organ pernafasan burung dan fungsinya. Yang pertama ada lubang hidung. Burung mempunyai dua lubang hidung, yaitu lubang hidung luar dan dalam. Lubang hidung luar berada di pangkal paru sebelah atas dan berjumlah sepasang, sedangkan lubang hidung dalam berada di langit-langit rongga mulut. Lubang hidung berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Kemudian ada trakea, yaitu bagian yang menyalurkan udara ke paru-paru. Dan paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan yang di dalamnya terdapat alveolus. Nah, alveolus adalah kantung udara kecil di paru-paru tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru digunakan oleh burung untuk bernafas saat tidak sedang terbang. Dan burung juga mempunyai pundi-pundi udara. Burung memiliki 9 kantong udara yang digunakan untuk bernafas saat sedang terbang. Lalu selanjutnya ada hewan reptil. Reptil adalah hewan yang berjalan dengan cara melata atau merayap. Contoh dari hewan reptil adalah kadal, ular, cicak, buaya, dan penyu. Berikut adalah organ pernafasan dari reptil dan fungsinya.
Yang pertama, lubang hidung sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Kemudian trakea, bagian yang menyalurkan udara ke paru-paru. Paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Glotis adalah lubang di bagian bawah mulut ular yang tertutup kecuali saat menghirup. Ini terhubung ke trakea atau tenggorokan yang memungkinkan udara yang dihirup mengisi paru-parunya. Kemudian Pisces atau ikan. Pisces atau ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Mereka dapat bernafas di dalam air karena mempunyai insang. Pisces atau ikan bernafas dengan insang. Nah, berikut adalah organ pernafasan ikan dan fungsinya. Nah, pada nomor 1 terdapat mulut, yaitu tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Pada nomor 2 terdapat rigi-rigi insang yang berfungsi sebagai penyaring kotoran yang terdapat di air supaya tidak masuk ke lembaran insang. Dan yang ketiga terdapat lembaran-lembaran insang yang berfungsi menyerap udara yang berada di dalam air. Selanjutnya adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contoh hewan amfibi adalah katak, kodok, salamander, kadal air, axolotl, Cecilia, dan Diplodocus. Sebelum menjadi katak, kecebong bernafas menggunakan insang. Setelah menjadi katak dewasa, bernafasnya menggunakan paru-paru. Kulit juga berperan dalam pernafasan pada katak. Permukaan kulit katak selalu lembab karena terdapat kelenjar mukus pada bagian permukaan tubuhnya. Nah, sedangkan untuk salamander, ketika mereka tumbuh dewasa, tidak tumbuh paru-paru. Namun, salamander menggunakan kulit untuk bernafas. Berikut adalah organ pernafasan amfibi dan fungsinya. Insang pada kecebong berfungsi mengambil gas oksigen yang terlarut dalam air. Kemudian lubang hidung berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara. Kemudian paru-paru adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan sekarang ada hewan cacing. Cacing adalah hewan yang biasanya memiliki tubuh seperti tabung panjang, tidak punya anggota tubuh bagian luar seperti tangan atau kaki, dan tidak punya mata. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulit mereka. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oksigen diserap melalui kulit cacing, kemudian oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah oleh pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah serangga. Serangga adalah hewan yang beruas dengan mempunyai tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Contoh dari hewan serangga adalah belalang, kumbang, lalat, kecoak, nyamuk, dan lebah. Berikut adalah organ pernafasan dari hewan serangga dan fungsinya. Yang pertama ada spirakel, yaitu lubang aliran masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada trakea sebagai saluran tempat mengalirnya gas yang kaya oksigen dari luar ke seluruh tubuh dan juga sebagai saluran untuk mengalirkan karbon dioksida ke luar tubuh. Kemudian ada tracheolus yaitu percabangan dari trakea yang memiliki struktur yang tipis. Dan yang terakhir ada kantong udara yang berbentuk seperti balon dan terhubung dengan trakea, semacam alat tambahan pernafasan yang juga ditemukan pada burung. Nah, itu tadi pembelajaran tentang organ pernafasan manusia dan hewan. Semoga adik-adik mengerti ya. Terima kasih. Dadah.